Podme Podcast Recharge and Relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Podme friends dan moms. Balik lagi di Momakes hari ini bareng aku Tia, host kece dan ciamik dari Mom Academy. Dan hari ini kita akan ngobrol nyeleneh tapi tetap edukatif bareng dua moms hebat dari Mom Academy Jakarta 2 yang kemarin baru aja nerbitin buku nih berjudul Mama Kuat. Nah, penasaran kayak gimana isi bukunya dan kenapa moms harus baca nih bukunya? Karena saya sendiri udah baca ya dan menarik banget ya, inspiring banget. Pokoknya wajib banget baca. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil nih. Di sini udah ada Mom Arif Farida dan Mom Rita Fatia. Hai Mom. Hai semua. Gimana nih sekarang udah bergelar sebagai penulis buku nih? Terutama Mom Ari ya, katanya baru pertama nulis buku. Baru pertama kali. Masya Allah ya, luar biasa banget. Bener-bener pengalaman yang pertama banget ini dan luar biasa lah pokoknya. Nggak bisa disebutin dengan kata-kata karena kalau disebutin panjang banget gitu. Ada yang nangis pas aku bilang, Beb, bukunya sudah selesai dicetak gitu. Dia, Masya Allah gitu akhirnya gitu kan. Sampai nangis ya? Iya, sampai nangis karena ini karya pertama banget kan. Dan seneng juga karena di Mom Academy tuh kita difasilitasi untuk berkarya, untuk menunjukkan potensi diri kita gitu. Jadi Masya Allah seneng banget deh pokoknya. Iya, nggak cuma jadi ibu yang biasa-biasa aja ya, tapi harus punya karya. Betul, produktif. Oke, sebelum kita masuk nih ke dalam perbincangan hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini, judul bukunya apa sih? Boleh tahu nggak? Boleh dilihat ini ya bukunya ya? Judulnya tuh Taklukkan Nestapa, Utamakan Bahagia. Kalau nggak salah depannya ada Mama Kuatnya ya? Iya, Mama Kuatnya itu maksudnya biar nanti kalau kita ada sequel buku kedua, ketiga, kita tagline Mama Kuatnya tetap kita pakai. Oke. Jadi Mama Kuat, Taklukkan Nestapa, Utamakan bahagia judul bukunya ya. Oke, menarik banget. Oke, sebelum kita masuk lagi nih, boleh cerita nggak sih tentang latar belakang terciptanya buku ini tuh gimana, Moms? Sebenarnya latar belakangnya ini cukup ini ya, cukup dramatis ya. Cukup dramatis enggak. Karena gini, kita kan di Mom Academy ada beberapa regional. Kebetulan waktu itu saya pegang Jakarta 2, regional Jakarta 2. Di situ ada salah satu program yang namanya SLDD. Oke. Iya. Jadi di situ kita mengangkat salah satu profil member, kita angkat tuh kayak apa latar belakangnya segala macam. Dari situ kita menemukan banyak. Oh, ternyata ada yang suka banget nulis ya dan lumayan banyak gitu. Terus gini, kenapa ya kita nggak bikin buku aja gitu? Karena lumayan banyak nih gitu. Terus nanya dong, Mom, kalau misalkan kita mau bikin cek ombak gitu. Kalau kita misalkan mau bikin buku, ada yang mau nggak? Dan ternyata iya, yang mau gitu, antusias gitu. Oh oke, boleh gitu. Jadi ya memang pas penyeleksian itu sebenarnya yang agak-agak ini. Tapi melihat awalnya yang udah excited gitu, kita jadi ini juga semangat, harus bisa juga ya. Iya, betul. Dan akhirnya terbitlah buku ini. Oke. Terus untuk judulnya ini kan tadi ada Mama Kuat, Taklukkan Nestapa, Utamakan Bahagia. Boleh tahu nggak inspirasi untuk judulnya ini seperti apa? Ini judul terus terang ini adalah hasil vote dari 9 penulis. Oke, sebelumnya ada. Karena memang kisahnya aku bilang terserah. Jadi aku langsung cerita aja ya kenapa 9 orang ini juga aku pilih pada akhirnya atau gimana? Boleh langsung cerita mungkin dari awal kali ya. Gimana akhirnya bisa terkumpul nih 9 penulis? Tadi kan Mom Ari, aku sama Mom Ari memang jadi pengurus di Jakarta 2 tahun 2021. Pas Mom Ari bilang, "Gimana kalau kita bikin buku untuk Jakarta 2? Menurut lo memungkinkan tidak?" Waktu itu dia ngomongnya gitu. Oh, bisa, jalan. Karena memang terus terang aku pribadi ada satu teman lagi. Biasa kita bikin buku antologi itu kebut 3 bulan. Hari ini mau bikin, besok open, siapa yang mau, deadline-nya 2 bulan. Udah gitu, udah mati gitu. Dan itu alhamdulillah selalu jadi gitu. Nah, kemarin pas cek ombak ada sekitar 15 orang ya. Iya, lumayan banyak. Kita masukin tuh semua dari berbagai macam latar belakang bidang. Ada yang ibu-ibu banget, ada yang sebenarnya working mom full time, ada yang ibaratnya macam-macam lah kemarin. Dari yang psikolog segala macam tuh semua ada kemarin ya. Iya, lengkap. Terus udah kita kasih deadline bulan sekian. Karena aku tahu ibaratnya 80% dari 15 orang itu belum pernah menulis. Aku nggak berani kayak yang biasanya aku 3 bulan ketok palu langsung harus jadi gitu. Nggak berani. Aku yaudah misalnya bulan
Mei ya, habis lebaran tolong dikumpulin. Cuma 1. Ya udah aku tambahin ya bulan Julinya gitu. Tambah 1. Terus lama-lama udah Agustus nih nggak bisa nih begini. Gimana tinggal? Oke, dia udah oke, bilang tinggal. Ya kan ketuanya waktu itu Mari ya, aku hanya sebagai wakil gitu. Oke, di ACC ya tinggal. Udah, aku japri satu-satu. Gue mau bikin buku, deadline bulan sekian, mau masuk apa enggak. Tapi aku nggak bisa nulis, aku nggak pernah. Aku selalu bilang gini ke orang yang aku ajak yang belum pernah menulis, termasuk dia. Iya. Tadinya Mom Ari tidak mau ikut menulis ya. Tadinya dia, saya menjadinya tim Hore aja. Enggak, aku bantuin aja gitu. Enggak, aku bilang bisa. Aku nulis apa? Ada pasti. Mau nulis lo bangun tidur, gue yang ngelihat handphone, sapa member di Jakarta 2 atau segala macam, itu bisa jadi cerita. Gue bilang gitu. Cuma 7 halaman. Lo nulis 7 halaman itu lama-lama nggak berasa. Malah tadi ngomong kurang, cuma 7 halaman. Ada karena selalu begitu. Terus ya udah. 1, 2, 3, 4 dari 9 hanya 4 orang yang fix dari awal. Dari 15 orang dari itu. 15? Yang konsisten. Oh, Dari 15 orang hanya 4. Konsisten tuh gimana tuh maksudnya? Setor naskah. Oh oke. Terus yang lainnya tuh gimana? Ya itu tadi, kayak misalnya besok gue mau bikin buku, judulnya belum tahu, yang ada sini, lo mau nggak? Enggak, gue nggak bisa, deadline bulan depan, mau ya? Ya udah deh awalnya. Cuma aku selalu bilang bisa. Ntar gini, akhirnya kemarin kekumpul termasuk dia, bisa, gue bilang bisa gitu kan. Sudah pas udah jadi ya kemarin, ada yang nanya gini, Mom Rita, salah satu penulis, salah 2 sih, memang dua-duanya nanya, kenapa sih Mom Rita kok bisa yakin ngajak aku untuk ikut nulis? Kan aku gak pernah. Ya karena orang kalau tidak mulai nggak akan pernah bisa, itu aja intinya. Harus ada triggernya dulu iya ya. Dong. Ya, betul. Akhirnya bisa. Memang pas dibilang, ayo kita nulis, dia ngomong, tapi aku nulis apa? Dia juga kan bingung. Aku nulis apa? Apa aja terserah. Gaya bahasa terserah. Maksudku apa? Kita untuk membiasakan diri untuk men-challenge diri. Apa yang kita pikir nggak bisa, harus kita dobrak dong. Betul. Jadi bisa. Dan mereka ya happy, mereka punya buku. Ya Allah, ini buku pertamaku, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Pada happy kan akhirnya. Iya. Berarti 9 orang ini adalah yang benar-benar ngumpulin naskah akhirnya ya. Iya. Oke, menarik banget. Bahkan ada yang ngumpulin H-1, besok udah mau gue buka editor, hari ini harus jadi gitu. Ini berarti 2021 kemarin ya? Iya, betul. Berapa lama tuh berarti proses pembuatan bukunya ini, Mom Rita? Dari awal? Kalau dari awal sih lumayan ya, dari soalnya Februari. Kita dari ngonsepin tuh, dari ide dari ngonsepin, terus dari ngumpul-ngumpulin penulis kan, sampai ini lama juga sih. Pokoknya gini, ini harus menjadi hasil karya kita di akhir tahun Jakarta 2. Pokoknya aku nggak mau tahu gimana caranya buku ini harus terbit Desember, 25 Desember ya kalau nggak salah 2021 waktu itu. ya. Oke. Karena kenapa sih 25 Desember? Karena bertepatan dengan Hari Ibu kan. 21 sayang. Oh 21. Iya, Hari Ibu. Oh iya benar. Bukan 22 ya? 22 apa 21 sih? 22. 22. Oh 22. Pokoknya konsep flyer tanggal 20 ya waktu itu jadinya. Pokoknya gini, harus pokoknya Hari Ibu ini buku harus terbit. Ya. Kenapa Hari Ibu? Karena ini persembahan kita untuk para ibu-ibu hebat ya kan. Wah. Tapi tadinya gini, aku nanya sama dia, Beb, ini kita mau ada hari besar nggak untuk launching gitu, kayak hari baca atau apa gitu kan? Nggak ketemu ya itu karena nggak tutup. Karena mundur terus ya. Gitu. Sampai gimana caranya? Pokoknya sebelum kita ibaratnya masa jabatannya 1 tahun ya, di Mom Academy sebelum lulus harus bisa nih gitu. Ya akhirnya kita paksakan harus, gitu. Dan alhamdulillah bisa ya. Milih penerbit aja lama ya kita. Lama penerbit. Ini penerbitnya nggak apa-apa ya dibuka. Salah satu member juga di Mom Academy Depok 1, cari deh pasti ketemu. Jadi masya Allah banget ya di Mom Academy ini lengkap loh, penulis ada penerbit ada, editor ada. Lengkap udah. Oh semua ini dari Mom Academy ya berarti? Iya. Wah emang ibu-ibu hebat nih ya yang ada di Mom Academy. Karena kita harus gini loh, kan ada yang nggak mau berkarya kan kadang udahlah nggak mau malu atau apa, kita harus pancing itu, jangan sampai malu, ayo tunjukkan dirimu gitu. Kalau nggak dipaksa kayak gitu kan mereka kadang nggak mau menunjukkan potensi dirinya. Jadi harus ayo kita ngajak semua, ayo semuanya berkembang. Jadi nggak cuma misalkan aku doang sama Rita yang pengurus berkembang, enggak, kita semua harus kita berkembang. maunya semua.
Bener banget. Jangan cuma sendirian ya, kalau bisa bareng-bareng. Oke, tadi kan ada 9 orang ya. Boleh disebutin gak sih nama-namanya? Siapa aja penulisnya? Mau kamu atau aku yang nyebutin? Kamu aja deh sebutin. Ya, kita berdua otomatis ya. Arif Farida, Rita Fatia. Ada yang tidak mau disebutkan namanya. Satu. Mom L ya kita sebutnya. Ada Mom Maya Ristuniaji, Mom Yana Sapira, Jessica Rizky, Fresi Utami, Latifah Rahma, Anik Triani. Nah, itu 9. Oke, itu semua member Mom Academy Jakarta 2 ya? Jakarta 2 semua. Mom Fresi bukan Tangerang 2, tapi tetap Mom Academy juga ya. Oke. Dia pas dengar Jakarta 2 mau bikin buku, "Mom, aku boleh ikut?" Ya udah. Yang penting sesuai deadline dan Mom Fresi yang pertama ngumpulin. Oh iya, wah bagus semangat banget. Kan? Ya udahlah nggak apa-apa makannya. Walaupun bukan dari Jakarta 2 ya, oke masuk. Nggak apa-apa, masih mau makan ini. Oke, kan ibu-ibu nih pasti banyak kerjaannya gitu ya, rempong segala macam. Motivasi terbesarnya apa sih Mom Rita dan Mom Ari nih? Maksudnya buku ini harus terbit gitu. Motivasinya apa? Kalau aku sendiri gini, ya itu kembali lagi kita harus berkarya gitu. Jadi ingin menunjukkan gini loh, selama setahun kita menjadi pengurus, kita hasilnya apa? Ya. Kita harus dong membuat sesuatu yang berbeda. Kebetulan di regional lain belum ada, dan kita harus membuat sesuatu yang berbeda, yang mestinya bisa dinikmati untuk orang lain, bukan cuma kita yang menikmati gitu. Oh ya udahlah, yuk kita bikin buku aja. Kayaknya buku ini juga belum ada yang nerbitin dari regional lain, dan ini bisa bermanfaat nggak cuma buat kita, buat yang baca. Dan gini, hasil dari penjualan buku ini sebagian nanti kan kita buat donasi. Jadi yang menikmati manfaatnya bukan cuma kita doang, banyak gitu. Bagus. Oke, boleh ceritain sedikit nggak sih ini isi bukunya tentang apa sih? Isi cerpennya mungkin biar ada gambaran nih moms yang pengen baca. Bukan cerita pendek juga ya, panjang sih. Isinya apa ya? Macam-macam dari yang happy, yang pada pagi hari gitu ya, ada kehidupan sehari-hari sebagai ada ibu, yang horor gitu, Ada. bikin deg-degan gitu kan, ada yang bikin nangis gitu. Pokoknya campur aduk ya. Mom suka horor ada di sini. Ada, cari. Suka yang komedi ada juga. Suka yang mengharukan tuh ada juga. Ada. Pokoknya semuanya dibaca, ada. pokoknya. Dan ini true story semua ya. Betul. Karena True story. pengalaman para moms ya. Oke. Kalau misalnya dari Mom Ari dan Mom Rita nih, punya alasan kenapa moms harus baca buku ini gitu? Kenapa sih kita harus ngeluangin waktu buat baca buku ini? Motivasi sih. Karena banyak pelajaran yang dipetik. Motivasi banget. Inspiring ya. Karena ya gimana ya? Kadang kita sendirian tuh kita ngomong ngapain? Kita menganggap diri kita paling sedih, enggak, coba kamu baca. Enggak cuma kamu yang sedih, enggak cuma kamu yang bahagia. Di sini tuh kita ingin berbagi intinya. Berbagi kesedihan, berbagi kebahagiaan, berbagi apapun. Jadi ya harus kamu baca. Iya. Jadi biar para moms di rumah juga nggak ngerasa sendirian ya. Karena di dunia ini hidup kita tuh nggak cuman satu kotak sesuai sama kehidupan kita aja. betul, ada banyak kehidupan lain yang 9 diantaranya ada tertuang di buku ini. Kalau kita ngerasa kayak hidup gue udah paling sedih, baca deh. Pasti ada yang lebih sedih. Oh iya, ada cerita Mom Rita juga ya di sini ya. Nah, itu yang mengharu biru. Momen mengharu biru itu hampir aku mau nyebutin isinya, cuma aku mau bilang gini aja. Hampir semua yang baca di part itu mewek. Oke. Yang pernah nonton podcast Mama Cash yang ada akunya ya. Ada di sini. Iya, itu salah satu Mama Cash yang view-nya lumayan banyak loh. Sempat kita cek juga. Oke. Mom Ari, Mom Rita, kalau misalnya ada yang tertarik nih moms yang mau baca, yang mau beli gitu ya, bisa hubungin kemana nih? Bisa hubungin ke kita berdua pastinya. Bisa. Tapi kalau susah ya nginget nama gitu, langsung aja ke Instagramnya Mom Academy juga boleh ya. Kita numpang ya. Iya boleh. Berarti Instagram Mom Academy di momacademy.id ya. Bisa DM mom semua kalau misalnya ada yang tertarik untuk baca atau beli bukunya. Oke. Makasih banyak Mom Ari dan Mom Rita untuk sharing-sharing nih soal bukunya. Semoga kedepannya akan ada banyak moms lainnya juga, member-member Mom Academy lainnya akan menelurkan kayak karya-karya seperti Mom Ari dan Mom Rita. Amin. Thank you juga untuk moms dan Potmi Friends yang udah ngikutin obrolan nyeleneh tapi edukatif kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin episode-episode Mama Cash lainnya hanya di potmi.id dan juga bisa download apps-nya di Potmi. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita ada di momacademy.id dan juga potmi.id. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Mama Talk, obrolan santai dan edukatif.